warahmatullahi wabarakatuh. Gross Seven kembali Gross TV dan seiring majalah Gross Kuliner Udara. Dari jam 1 kita meluncur hukumnya di tempat Ketua Pengda Kabupaten Karawang 4, Mbak Siti Murni, menuju ke Tikum 2, lokasi bakti sosial Ramadan yang diselenggarakan oleh Pengda Kabupaten Karawang dengan pejabat kekuasaan tanah. Karena itu masalah sekolah tapis, sekolah tapis yang ternyata memang juga memperhatikan mungkin banyak ya, tapi dalam negara Kabupaten Karawang untuk memperhatikan. Tapi bersyukur alhamdulillah ya, teman-teman dari Kabupaten Karawang peduli sehingga terkumpul nominal yang terus dikirimkan. Insya Allah itu akan dipergunakan untuk memperbaiki merehab tempat sekolah tapis, tempat tidur tapis dan sebagainya, genteng yang bocor kan, genteng yang rusak kan, dan lain-lain. Dan Bincang Santai Gross TV kali ini akan membahas seputar ke-PPAT-an dan permasalahan khususnya di Kabupaten Tangerang di hadapan Gross TV. Karawang. Oh sudah pindah, maaf Gross TV. Pindah dari Karawang terus. Dari Tangerang ke Karawang. Negara kemarin dan Tangerang. Nah, di hadapan Gross TV ini ada Ketua Pengda, Ikatan Pejabat Kekuasaan Tanah Kabupaten Karawang, Mbak Siti Murni, didampingi oleh Herni. sebelah kanan Herni Puspita Sari SMKN dan sebelah kiri Ana Firman. Tidak usah dipikirin kalau saya Ana Firman, memang itu namanya SMKN. Jadi kalau dipikirin saya juga tanya kita bicara santai aja ya, sampai santai kan nggak usah tegang. Santai, kan udah selesai buka puasanya. Buka puasa udah, tapi buka puasa udah nggak boleh ngomongin orang juga. Enggak dong. Mbak Titi, sebagai ketua Pengda, kan ya bukan rasa umumnya, maka Gross TV pun buat live permasalahan kisruh di Pukul 4. Kita nggak bahas tentang organisasi kisruh, tapi dampaknya dari kisruhnya di organisasi di tubuh organisasi Ikatan Pejabat Kekuasaan Tanah. Akibatnya apa? Banyak peraturan atau undang-undang yang maaf kurang terkontrol, kurang dikawal. Yang setelah dikeluarkan dampaknya kepada anggota, entah anggota paham atau tidak tentang undang-undang tersebut, peraturan tersebut. Iya. Di antaranya yaitu mengenai undang-undang cipta kerja. Kalau sudah masyarakatnya palu gada. Apa lu butuhin ada? Jadi cipta kerja itu ada tentang PPAT-an, ada tentang kesehatan, ada usaha, ada pajak, pendidikan dan sebagainya. Nah, kamu ambil ke PPAT-an, karena temanya ke PPAT yang bermasalah di anggota. Nah, ada yang menarik positif. Ini kan kalau tidak salah reshuffle negara NKRI ini ada wacana untuk reshuffle kabinetnya. Ada beberapa kabinetnya yang digabung, dan ada wacana mengenai istilahnya bank tanah. Nah, tanggapan saya dengan wacana bank tanah itu sebetulnya layak tidak, manfaat untuk anggota bagaimana, plus minusnya seperti apa? Ya. Dapat dulu dong. Ya, halo Gross TV ya. Gross Seven, halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih udah diajakin bincang santai nih sama Gross Seven. Begini kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kalau ditilik dari segi ke-PPAT-an, mungkin kita berpijak dari ke organisasi kita. Jadi kalau misalnya organisasi kita kuat, tidak terpecah dan tidak terkotak-kotak, itu kan kita di PP, di pusat itu kan dia justru bersentuhan dengan kementerian.
Jadi bisa memberikan dari segi keilmuan kita bisa memberikan masukan. Ini kalau begini plus minusnya seperti ini, kalau begini plus minusnya seperti ini. Jadi kan supaya kementerian juga dapat masukan dari kita yang praktisi. Nah, jika seandainya organisasi kita mungkin sedikit dalam tanda kutip nih ya, dalam tanda kutip mungkin ya seperti yang kita lihat kemarin, tentu kita seperti lost dengan kementerian, nggak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin ke DPR, mungkin ke kementerian, nggak bisa memberikan masukan, sehingga apa yang dibutuhkan oleh kita mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi pertama yang diharapkan adalah satu adalah keutuhan, keguyupan PPAT seluruh Indonesia itu harus bersatu menyamakan persepsi agar kita tidak tidak dilupakan sama pemerintah. Nah, dampaknya adalah mungkin beberapa peraturan yang dibuat, terutama mengenai PPAT, mengenai pertanahan, kita nggak ikut terlibat memikirkannya. Utusan dari praktisi PPAT nggak ikut terlibat dalam memikirkannya. Nah, itu bisa menyebabkan pekerjaan-pekerjaan kita atau rakyat secara umum juga bisa sedikit tidak mengerti apa sih undang-undangnya atau peraturan yang dibuat itu. Jadi akhirnya kita jangankan masyarakat, kita sendiri sebagai PPAT juga bingung seperti apalah bank tanah, bagaimana penerapannya, apa untungnya bagi kita, apa ruginya. Nanti dulu deh urusan pengadaan tanahnya, urusan pengelolaan tanahnya, nanti dulu urusannya. Kita sebagai PPAT ini bagaimana menerapkannya, bagaimana pembuatan aktanya. Apalagi kalau saya dengar-dengar juga mau bakal ada nih akta elektronik nih seperti apa. Akta elektronik, buatnya elektronik, sementara di dalam peraturan kita bekerjanya per wilayah. Kalau kita misalnya notaris atau PPAT Kerawang, iya per kota kabupaten, bekerjanya per kota kabupaten, berarti kalau udah elektronik kita berada di Singapura juga bisa membuat aktanya dong. Nah, peraturannya kan jadinya akhirnya tabrakan dan tumpang tindih. Jadi mungkin dari sisi berharap kepada ketum misalnya, mungkin dari sisi keppa-an apakah perlu dibenahin, bukan perintil yang tapi secara garis besarnya juga masih kami di daerah itu juga masih bingung dengan peraturan-peraturan tersebut. Nah, Mbak Titi, ini kan tadi sempat disinggung mengenai jenjang dari organisasi pusat, wilayah, daerah. Nah, kalau di pusat, tadi kan Mbak Titi sempat singgung mengenai itu kalau pusat berhubungan dengan kementerian, aturan yang bersentuhan dengan kementerian, pokoknya stakeholder yang ada di tingkat atas lah, wilayah yang mengayomi di daerah, beberapa daerah di Indonesia, dan Pemda yang bersentuhan dengan anggota. Harapannya bagi dengan yang kita terlepas lah ya, dia mau ada gugatan atau tidak ya, forever lah, bebas lah. Ini kan sudah terbentuk kepengurusan baru. Nah, harapan Mbak Titi terhadap pengurus pusat sekarang? Ya, saya satu harapannya, jika memang sudah selesai terbentuk dan sudah terpilih ketua yang baru, walaupun dengan cara KLB, kita mungkin sudah tutuplah lembarannya. Kita terima siapapun itu ketuanya. Saya rasa Pak Julius dalam beberapa kesempatan juga hadir di setiap Pak Hapendi ya, jadi ketua umum kita sekarang, juga Pak Julius hadir di setiap kesempatan. Artinya jika ketua umum sebelumnya yang sudah mungkin dalam tanda kutip itu legowo dan tidak mempermasalahkan lagi, jadi saya pikir saling hormat menghormati itu lebih kita tonjolkan daripada menghabiskan waktu dan umur hanya bergugat-gugatan. Jadi kalau kita misalnya kita tonjolkan kedamaian dan apa, kita juga bekerjanya enak.
tidak ada lagi saling lirik kiri kanan. Udah kita fokus bekerja karena tujuan kita dalam organisasi itu adalah wadah kita, rumah besar kita. Jadi kita yang sebenarnya itu kan bukan mengelola organisasi itu yang utama, tetapi bekerja sebagai PPAT itu yang utama. Mengayomi anggota, tujuan daripada organisasi. Jadi ya sudahlah, kalau menurut saya buka lembaran baru, lupakan aja. Jadi harapannya itu ke depan sudah harus memikirkan anggota. Harus memikirkan anggota banget. Karena kemarin saya di Pengda, jujur itu bikin KTA, anggota saya nggak bisa dilayanin. Anggota saya nggak ada pengurusnya. Nah gimana di KTA yang udah macet sekian bulan lamanya. Nah itu kan harus segera diatasin sama PP yang sekarang. Kan ada angin segar tuh. Bang HPD sebagai ketum ya. Jadi kebiasaan yang panggil abang HPD ya, Pak Ketum. Sempat dua statement bahwa akan meluncurkan KTA gratis. Oh itu mungkin kita sangat sambut baik. Apapun itu judulnya, apakah itu mau menerbitkan untuk seluruh Indonesia seluruh KTA semua anggota diganti, atau yang belum punya KTA aja dikasih gratis, yang sudah punya KTA nggak usah. Itu juga. Tapi katanya boleh kalau mau ganti. Kalau mau ganti, saya kan KTA-nya zamannya Bu Rahmah nih. Ya, kalau mau ganti boleh. Bang HPD kasih gratis kita. Iya dong. Kan kalau udah KTA nggak berlaku seumur hidup, berlaku sampai tahun pensiun. Oh iya. Ya. Nah jangan. Kalau baiknya kalau sudah punya KTA udah. Tapi jika seandainya Bang Hapendi sebagai ketum ingin sekalian mendata, membikinkan KTA baru semua, ya itu juga baik. Intinya kalau yang baik kita tetap menerima. Jadi permasalahan itu sedikit ada angin segar lah ya. Iya. Permasalahan tadi KTA yang macet di daerah, ada angin segar dari pusat yang baru. Iya, habisnya kan kita ketua Pengda, ini gimana nih, saya butuh kerjaan, saya butuh kerjasama dengan lembaga ini itu, tapi iya, jadi Pengda yang jadi sasaran utamanya, karena yang punya anggota kan Pengda. Betul. Ini belak-belakan aja. Punya anggota, saya punya anggota. Pengda yang punya anggota, karena Pengda yang bersuara. Betul. Maka pasti dari Pengda dulu. Iya. Pengda tidak sanggup, lempar ke pengurus wilayah. Iya. Pengurus wilayah kurang mampu menangani, baru ke pusat. Iya. Nah, itu jenjangnya ya. Iya, memang harus lagi bertingkat. Masalah Bang Tanah. Kalau dari kacamata Bang MA, enggak, Mbak Titi apa nih Bang Tanah? Kalau Mbak Titi tangkap, kan ini bukan rahasia umum nih. Iya. Di beberapa media pun sudah digembar-gemborkan ada Bang Tanah. Nah, di saya belum sampai ke kacamata nih kayaknya. Dalam pikiran saya masih blank ini. Bang Tanah, teknikalnya seperti apa, praktikalnya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau Bang Tanah itu, kalau misalnya dilarikan ke sertifikat elektroniknya misalnya gitu ya, Bang Tanah, sertifikat elektronik seperti apa, apakah bisa diretas nggak misalnya itu data-data itu gitu. Nah, keamanannya tuh seperti apa? Saya belum apakah saya yang belum melek teknologi atau seperti apa? Saya masih bingung juga dengan mempelajari, karena saya lihat kalau baca peraturannya belum ke prakteknya, tapi baru peraturan secara global aja. Jadi kita sebagai praktisi masih bingung penerapannya bagaimana. Sedikit bocoran, bukan bocoran ya, yang terus tangkap, Bang Tanah itu sebuah lembaga untuk menyediakan pengadaan tanah investasi khususnya. Nah kalau seperti itu nggak apa-apa. Kalau pengadaan tanah kan sebenarnya sama dengan pengadaan itu apa sih namanya, kalau di perusahaan itu apa ya namanya, pengadaan itu ya. Iya, pengadaan, namanya pengadaan tanah. Nah, pengadaan tanah ini tanah yang mau diadakan tuh tanah milik masyarakat atau malah saya juga masih bingung nih, pengadaan tanah. Emang tanah itu
dibeli ke masyarakat atau bagaimana. Jadi kalau misalnya ada orang yang menguasai yang memang dia itu bertugas sebagai pengadaan tanah, bukankah nanti dia bakal jadi raja tanah? Mafia tanah gitu maksudnya. Iya, mungkin bisa lari ke situ apa gimana, karena kan di Indonesia yang paling mahal harganya itu tanah. Jadi kan saya belum bisa bayangkan, benar belum bisa saya bayangkan praktikalnya seperti apa nantinya gitu. Nah, kalau itu bicara investasi, itu kalau dari kekuatan Mbak Titi, apakah itu menguntungkan PPAT? Apa tidak ada dampak bagi PPAT? Bicara pengadaan. Iya, nah, saya mau bertanya juga kalau misalnya ke PPAT, kalau pengadaan tanah nanti bisa sentralisasi dong PPAT yang akan dipakai. Jadi akhirnya kan merugikan semua PPAT yang ada di Indonesia yang selama ini dia di daerah maupun di kota sama aja. Kalau misalnya pengadaan tanahnya mungkin di kota sedikit, di daerah, tapi PPAT-nya jadinya PPAT di kota yang dipakai atau PPAT ibu kota. Tapi kan tetap bicara kalau bicara PPAT kan berdasarkan wilayah kerja kabupaten kota. Kalau misalnya elektronik itu gimana, akta elektroniknya seperti apa, kan kita juga nggak ngerti nih. Iya, kalau misalnya PPAT Kerawang, tapi pekerjaannya pas lagi ada di Singapura. Nah, signingnya seperti apa, tanda tangan elektroniknya seperti gimana, itu kayaknya agak susah perlu pengkajian yang lebih lanjut. Nah, dengan ini, dengan sudah terbentuknya ketua umum PP yang baru, pengurus pusat yang baru sekarang kiranya bisa dapat masuk ke dalam pemerintah supaya bisa memberikan masukan apa yang baik dan apa yang tidak. Saya berharap semua tim-timnya Bang Hapendi bisa bekerja terutama di kajian dan hukum ya, terutama di kajian yang hukum yang bisa masuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Artinya Oke, berarti kan harapan Mbak Titi kabinet di Pak baru ini minimal bisa langsung berhubungan, berkomunikasi dengan pemerintah atau stakeholder yang ada di tingkatan kementerian dan sebagainya, yang nanti harus disosialisasikan ke Pengwil, dikirimkan ke Pengda, sehingga anggota tidak jadi gampangan kayak tadi. Betul. Peraturan maksudnya apa sih? Iya. Seperti tadi Mbak Titi bilang kan, ada peraturan anggota bingung, yang ditanya bingung juga, Iya. jawabnya kan gitu. Iya. Nah, ini mumpung ada sebelah kiri sebelah kanan ada anggota. Aku mau nanya tentang permasalahan khususnya di Kabupaten Kerawang. Apa sih yang dihadapi oleh anggota khususnya di PPAT ya selama ini sebelum terbentuknya kepengurusan baru? Dari Mbak Heni dulu atau dari Mbak Ana dulu deh. Silakan. Butuh seminar sosialisasi. Terima kasih. Jadi kalau dari pandangan saya, sebelum adanya terbentuk kepengurusan baru ya, pengurusan PP IPAT yang baru. Jadi beberapa anggota agak sedikit kebingungan pertama dalam membuat KTA. Yang saya dengar beberapa itu agak bingung untuk membuat KTA. Bagaimana prosedurnya? Apakah PP pusat yang waktu itu sah untuk mengadakan KTA itu? Gitu. Tapi tetap berjalan. Tetap berjalan pembuatan KTA itu. Kemudian juga karena ada konflik seperti itu, kayaknya kami anggota agak sedikit kekurangan menemukan seminar-seminar gitu ya. Sepertinya agak sedikit berkurang seminar-seminar pengetahuan terbaru lagi ya, masalah dunia pertanahan, iya, upgrade ilmu gitu ya, agak sedikit berkurang kalau saya lihat ya dibanding sebelumnya gitu. Mungkin terkendala juga kondisi pandemi kali ya. Buatnya ada sebelah biar langsung. Oh, kalau di Pengda
upgrade. Ya, upgrade ilmu. Ceritanya lo di Pengda. Kalau Pengda, alhamdulillah, kalau Pengda Karawang ya, alhamdulillah tuh ada setiap bulan atau beberapa, yang pasti Pengda IPAT Karawang itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang manfaatnya bisa kita rasakan gitu ya. Pasti ada sesuatu kepentingan anggota yang kita yang IPAT adakan gitu. Seperti itu saja sih. Cukup nggak maksudnya dengan diadakan oleh Pengda doang? Kalau diadakan Pengda doang sih sepertinya kurang cukup ya. Perlu lagi gitu dari Pengwil atau dari PP gitu ya. Karena kalau dari Pengda, karena kami sendiri mungkin karena kondisi pandemi ya, jadi otomatis pasti agendanya pasti di Pengda dulu gitu. Kalau untuk keluar mungkin kan agak-agak susah ya, sangat terbatas. Tapi kendalanya ada ilmu kurang. Ya. Tapi sebenarnya ketika munculnya aturan-aturan dari itu membuat diatur. Nah justru itu saya tadi juga baru dengar nih masalah bank tanah gitu kan. Berarti sebenarnya informasi itu, pengetahuan itu belum sampai ke anggota. Kalau bank tanahnya aja udah, tapi detailnya ya nggak tahu. betul, peraturan terbaru itu kan, karena semua kan sudah diatur dalam omnibus law kan, masalah-masalah itu kan. Betul, jadi peraturan yang begitu luas, begitu banyak diatur dalam satu peraturan, dan itu kan butuh penjabaran gitu. Kami kan hanya baru tahu kulit luar. Pemaparan. Iya, kulit luar, intinya kan kami belum begitu tahu sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ini tanggung jawab siapa gitu. Mestinya kan dari pusat dulu yang seharusnya memberi pengetahuan lebih lanjut lagi kepada kami anggota ini. Pengwil baru Pengda. Betul. Harapannya dengan adanya kabinet baru turunan ke bawah sampai ke Pengda. Yang pasti kita harapnya semuanya jauh lebih baik daripada sekarang. Karena kan kita kan melihat ke depan ya. Pasti semua orang. Iyalah, kalau melihat ke belakang. Iya. Nabrak lobang. Pasti semuanya mencari lebih baik. Pasti semua berharap lebih baik. Semuanya bersatu, bersinergi. Semuanya berkawan lah gitu ya. Tidak ada pengkotak-pengkotakan lagi lah. Saling mengenal, saling tahu, saling bekerja sama. Di daerah. Oh iya, pasti kan lingkungan terdekat dulu dong, daerah dulu. Keluarga lah. Ya. Kalau daerah sudah kompak, otomatis lari ke wilayah kompak lagi, karena udah makin luas lagi kan perkenalan. Kangen dong berarti gaya lama di Kerawang. Oh pasti kangen. Gaya lama Kerawang. Persatuan itu pasti kangen banget. Kangen ketemu tanpa ada gap-gapan. Oke, Mbak Herni Puspita Sari. Hari. Kita Sari. Takut dengan suaranya mahal banget suaranya. Suaranya emas. Suaranya emas. Iya. Nggak ada bergoyang Kerawang. Baca akta kan bayar Bu. Dia mau goyang Kerawang aja Mbak. Iya. Dia itu udah jam 8 soalnya mau goyang. Kita kan bisa bincang santai. Bincang santai, tenang aja. Kita jawab aja tuh. Ini tentang peraturan-peraturan. Ya, jadi. Kalau saya sih lebih ke teknis ya. Lebih ke teknis, harapannya untuk untuk yang berhubungan dengan kegiatan KPPAT-an ya, yang berhubungan dengan Kantah Karawang ya kalau di sini Kantah ya, agar lebih dipermudah lagi lah. Kayak sekarang kan sistem online, tapi di situ kami masih banyak kendala. Iya. Itu di servernya atau di sistemnya? Sistem. Berarti perbaikan. Bisa jadi server juga error ya, terus. error terus. Biasanya sistem. Sama kan Tapi sistem. itu perlu diperbaiki ya. Iya, perlu diperbaiki untuk mempermudah anggota lah ya. Khususnya kami mungkin yang baru-baru Perwakilan nih dari PPAT ya. baru. Seperti itu. Ya, lebih banyak disosialisasikan lagi. Kalau ada peraturan-peraturan baru atau apalah. Hal lain Yang apa ya? dihadapi oleh Mbak Herni di daerah sebagai PPAT.
Nggak ada sih, harapannya sih guyup-guyup aja. Guyup. Supaya bersatu. Itu harapan saya ya selaku anggota seperti itu. Sinergi antara PPAT dengan Kanta. Kesempatannya ini Mbak Titi. Iya. Makanya Ketua Pemda Ibat Kabupaten Bogor. Ini Mbak Titi. Cynthia ya. Kan Cynthia kan ini. Iya. Seperti itu. Lanjut. Iya, harapannya ya guyup, akur, tidak dikotak-kotakan seperti kata Mbak Hana. Agar kami sebagai anggota tuh tidak bingung seperti itu sih. Aku agak keluar sedikit boleh? Mbak Titi izin ya. Ya. Ini kan walaupun baru, tapi kan namanya kayak pernah saya dengar, bahkan tercantum. Di mana? Di atasnya tercantum. Oh ya. Iya. Oh, keren. Keren dong. Berarti kan ada harapan dong dari Mbak Titi sebagai ketua Pemda minimal permasalahan di khususnya di Kabupaten Karawang bisa disalurkan ke sana. Oh ya, ini kalau teman-teman yang baru yang selalu menyampaikan keluhan kepada saya dan biasanya teman-teman tuh pulang dari BPN seperti apa, lalu ini apa, Bu ini error lagi sistemnya, Bu belum bisa pengecekan. Itu kadang-kadang Bu ini apa namanya validasi nyangkut. Terus ada lagi itu sih kadang-kadang kalau di dalam praktek-prakteknya dicek keluarnya SKPT misalnya gitu. Itu kadang-kadang yang mungkin dari tim pusat ya, IT pusat itu pusdatinnya ya. Kadang-kadang itu yang jadi persoalan, kadang-kadang dicek namanya Udin kok munculnya namanya Anita gitu misalnya. Nah, enggak nama pemilik sertifikat. Iya. Jadi sebenarnya di sertifikat itu namanya Udin Sahrudin. Apakah itu belum dibalik nama atau apa ya? Kalau di sertifikat namanya sudah Udin Sahrudin, tapi dicek di sistem namanya Anita. Jadi kadang-kadang belum ada pembaharuan berarti. Nah, padahal pemilik sebelumnya juga bukan Anita. Nah, jadi nah itu kadang-kadang di mana itu letaknya. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu jika dilarikan ke elektronik nantinya, ini orang pemilik sekarang masih megang sertifikat, tapi kalau nanti kalau dilarikan ke elektronik, ini kesalahan-kesalahan seperti ini sudah tidak boleh. Ini bisa kehilangan tanah gitu. Nah, dan kemarin-kemarin kan juga sedang marak tentang mafia tanah. Nah, ini kan masyarakat mencekam apa bagaimana, takutnya kan kita kan merasakan nih tiap hari ini pengecekan sertifikat, dicek sertifikat keluar SKPT, dicek namanya Udin Sahrudin keluarnya Anita Surahman gitu kan kadang-kadang. Nah, tapi kan di sebelah kanan ini kan masuk salah satu pengurusan juga. Gimana tanggapannya dengan adanya nama salah satu di sebelah kanan? Saya rasa sih nggak apa-apa ya kalau yang namanya kalau ada anggota jika ingin aktif di keorganisasian itu sangat bagus sekali. Jadi tapi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman kita berorganisasi itu adalah berorganisasi yang bersih ya, artinya dalam organisasi bukan berarti kita mengeksklusifkan diri, tidak, tapi justru dalam berorganisasi untuk mengatur atau menjalankan roda organisasi, apa kebutuhan anggota kita akomodir. Lalu juga saya suka ngajak, ayo ikut aktif di, misal kita mengadakan seminar, mungkin dari 2020 kemarin kita banyak webinar, kegiatan-kegiatan webinar, bahkan webinar nasional pun di Karawang gitu diadakannya gitu. Jadi sebelumnya juga ya seminar nasional juga diadain di Karawang. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang diakomodir oleh PP, diakomodir oleh Pengwil. Jadi saya juga memperlihatkan ke teman-teman, oh ya kalau berorganisasi yang sehat itu seperti ini. Menyambut baik ke Bu Titi yang pendidikan yang diajarin. Menyambut Bu Titi mengajarkan organisasi bersih. Ya kalau tanggapan saya sih selama ini berada di Karawang ya, pertama sih saya memang lagi belajar berorganisasi lah ya. Pertama itu, yang kedua Bu Titi banyak memberikan arahan yang baik seperti itu dalam hal berorganisasi. Ya salah satunya itu organisasi bersih.
dan tidak mengeklusifkan diri. Bersamakan jengkol. Bukan, efek bulan puasa. Terus panas-panasan. Kita Pak Eni yang pertemuan langsung dengan seperti permasalahan daerah bisa tersalurkan. Iya, betul, betul. Jadi misalnya di sebelah kanan saya Herni yang masih muda, anak itu kan sebenarnya juga muda bukan berarti tidak bisa mengeluarkan pendapat, mengeluarkan opini-opini terbaiknya gitu, bukan berarti tidak bisa, tapi dia bisa. Cuman kadang kalau yang masih muda-muda dan baru, kadang kan mengeluarkan pendapat belum berani. Tapi bisa saja di dalam pikirannya itu brilian. Jadi kita juga harus merangkul agar pikiran-pikiran brilian itu bisa keluar dan bisa jadi masukan bagi Pengwil, lalu bisa dibawa ke pusat. Ada tantangan dan Harus ikut rakor, berani, harus dong, terutama menyuarakan untuk kebaikan. ya nanti suruh ikut rakor, biar ada suaranya keluar. kendala-kendala di daerah bisa Tersampaikan. Kalau Mbak Titi emang ada prosedurnya, lapor dulu ke Pengwil. nanti Pengwil bawa ke lapor saat PP. Iya. Kalau ini kan langsung enak. Ini kan dia di Pokja, di PP ada di Pokja. Koordinator Pokja. Iya, koordinator. Oh iya, banyaknya. Keren. Malah ketua Pemda. Enggak lah, tapi tetap kita juga banyak belajar dari ketua Pemda kita. Yang alhamdulillah selama ini ibu memberikan keluasan kepada kami ya untuk berorganisasi. Pertama itu, yang kedua ibu tuh selalu menampung aspirasi dari kami kayak gitu, sehingga apa yang kami sampaikan terwujud lah. Kalau nggak salah Pak Titi 2 periode ya? Belum ini minta dukungannya ya. Periode rasa 2 periode ya. Mau dua. Mau dua. Iya. Kemarin nggak di stop. Iya, mungkin karena ada aktif dari dulu jadi rasanya udah kayak gimana gitu ya. Kan dulu aku taunya di NI ya. Langsung ke tempatnya. Kalau saya sih mensupport ya kalau Ibu Titi mau 2 periode ya kayak gitu. 4 boleh lah kayak gitu. Jangan nggak ada peraturannya. Iya boleh lah ya. Intermezzo gitu kan ya. Ya. Jangan tegang-tegang. Iya, kan bincang santai. Yang santai ya. Kalau dari Mbak Ana, Pak An. permasalahan di organisasi, masalah apa sih yang perlu diperbaiki? Organisasi yang mana? Gimana? Kita kan lagi bicara tentang IPA. Oh, IPA. Organisasi Pradi. Gimana? Saya tidak mau terlalu melihat ada banyak masalah di organisasi. Saya lihat semuanya baik-baik aja. Lagi sekarang kan sudah baik ya, sudah ada pembentukan yang baik. Apa yang dulu itu biarlah berlalu gitu. Anggap saja hal-hal yang kecil nggak usah terlalu diperbesar-besarkan lah ya. Jadi saya tidak terlalu melihat satu ada kekisruhan gitu ya. Ini semua pembelajaran. Jadi sekarang pasti kita anggota berharap organisasi itu jauh lebih baik. Karena ini semua kan tempat kita. PPAT itu kan profesi ya. Iya, profesi yang terbentang dari Sabang sampai Timur gitu kan. Anggotanya itu banyak banget. Jadi kita butuh satu wadah bukan lebih dari satu wadah yang betul-betul bisa mengakomodir keperluan kita biar bisa bekerja dengan baik, lancar, aman gitu ya, sesuai peraturan, sesuai rule gitu ya. Hanya satu wadah dan wadah itu emang harus mengayomi semuanya. Pasti wadah itu kita berharap lebih baik dan kami semua anggota mendukung organisasi untuk menjadi lebih baik. Itu harapan anggota seperti itu. Organisasi jadi wadah rumah. Ya, rumah besar. Rumah yang nyaman, entah itu karena kan kita seperti mata uang ya. Bukan profesi, jabatan notaris kan seperti mata uang. Satu orang megang jabatan. Sama dengan pimpinan anggotanya nggak muluk-muluk. Ya, sebenarnya anggota itu sebenarnya sederhana pemikirannya kalau menurut saya. Jadi yang penting itu adalah rukun-rukun dan bisa kerja. Ya, bekerja dengan baik, dengan tenang. Jadi sebenarnya itu sangat simpel menurut saya. Jadi
saya juga nggak mengerti arus apa yang membawa sehingga terjadilah seperti yang kemarin yang kita rasakan sama-sama, sehingga kita jadi, saya boleh bilang ya bahasa saya sendiri ya, maaf kalau salah, itu kita tuh lost sebenarnya dengan berdampingan dengan pemerintah itu. Kita dalam kurun waktu sekian lama itu agak lost, kan nggak bisa mendekat kita ke pemerintah gitu. Jadi sangat dampaknya sangat besar karena beberapa peraturan yang kita yang organisasi tidak ikut di dalam memikirkannya pada waktu peraturan, misalnya omnibus law itu IPAT mungkin saya nggak tahu ya pastinya ikut apa enggak, saya rasa nggak ikut gitu karena kan dalam masa kisruh terjadi kegamangan. Ya, karena banyak tidak tahu. Kalau dulu itu kan ada beberapa peraturan yang keluar sebenarnya peraturan yang tidak terlalu sulit untuk diterapkan. Ini misalnya organisasi tidak ikut berkecimpung dalam pembuatan omnibus law, undang-undang cipta kerja, lalu undang-undang itu keluar. Jadi kita tuh nggak tahu itu sebenarnya benang merahnya sih di mana ini si omnibus law ini untuk khusus tentang KPPAT itu benang merahnya di mana? Karena terlalu banyak hal-hal yang baru. Jadi kalau dulu pemerintah kan membuat, tapi nggak tahu juga, saya nggak ngerti dengan polanya. Sekarang kan step by step dibikin peraturan, ada peraturan pemerintahnya, dibikin undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menterinya, ada juklaknya gitu. Jadi semuanya bertingkat. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah undang-undang ini bisa diterapkan sebenarnya gitu. Ini belum ada kata terlambat, ini kan baru wacana. Kemudian ada baru undang-undang baru dikeluarkan kan tinggal menunggu perumbinnya. Iya. Ini kan masih rasanya walaupun telat, tapi nggak salah kalau awal. Kalau menurut saya gitu, mumpung sekarang kita sudah punya ketum. Iya dong, ketum juga harus berbaur semua untuk mengikuti perkembangan si Undang-Undang Cipta Kerja ini, peraturan pelaksananya atau peraturan pemerintahnya itu semua harus ikut bergabung di situ supaya tidak terlalu kita ketinggalan yang akhirnya membuat kegampangan dalam bekerja, banyak ketidaktahuan kita dalam hal prakteknya. Closing statement dari Mbak Yani. Closingnya apa ya? Apa yang disampaikan? Apa ya? Intinya sih kami selaku anggota ya mungkin sekarang bukan mungkin ya berada di kepengurusan menginginkan untuk anggota IPAT yang lebih maju, rukun dan guyup. Itu aja. Ya iya gampang lah gitu kan, maju dan guyup. Insya Allah tercipta. Insya Allah tercipta. Dulu dong, Kerawang dulu yang dikenal. Iya kan? Iya. Itu kan harapan kami, doa kami kayak gitu kan. Ya kalau ada yang bisa menjembatani, syukur why not kayak gitu kan. Closing statement. Terakhir, walaupun terlambat, tapi saya ucapkan selamat untuk pembentukan pengurus baru. Dan telat banget. Karena tapi itu tonggak baru ya, dan karena pembentukan baru maka kami berharap semuanya jadi lebih baik dan anggota semua pun menjadi rekanan yang baik gitu ya, berhubungan baik dan semua menjadi lebih baik lagi. Kamu kasih dari Ketua Pemda Kabupaten Karawang. Untuk guyupnya, ini closing ya. Untuk guyupnya organisasi, saya rasa kita harus memulai dari diri sendiri. Masing-masing personil kita itu kalau misalnya memang semua niat guyup itu pasti terlaksana guyup. Amin gitu. Itu nah, sementara dalam keorganisasian saya juga sangat berharap kepada Abang Ketua Umum, pengurus pusat, kiranya saya anggap mampu untuk mempersatukan teman-teman seluruh Indonesia. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan ke menarik, masalah banyak banget. Tapi kayaknya lihat dari mata-matanya sangat. Karena kan dari jam berapa? Dari jam 1. Gara-gara ini
Bawa Dari apa? jam 1. Udah kerja dari jam 1, santunan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Sampai buka puasa keringetan. Belum terawih. Dipaksa wawancara loh. Tapi kan Karawang berkesan ya. Iya. Ya, sangat menarik. Kalau jujur, kalau Bro Sefer melihat tempat sasaran jujur ini bukan karena di depan Bakti ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Bro Sefer menjelaskan kami tempat tapis Qurannya itu memang Layak untuk dibantu. layak. Bagaimana orang bisa menghafal Quran dengan kondisi bangunan seperti itu? Tapi dengan ada sedikit, aku nggak bilang banyak ya, sedikit tantangan dari teman-teman PPAT di Karawang, insya Allah bisa membuat kenyamanan kepada Amin, amin. Tujuan kami, cita-cita kami seperti itu. dan masih banyak lagi nih yang terus ditanyakan, tapi ya berhubung waktu dan tenaga juga sudah capek. Bapenda, anak, sampai kebutan di jalan. Kita terakhir lah ya. Iya. Tapi alhamdulillah. Susah ngikutin patwal ya. Iya, Patwal. boleh itu nggak pakai rem. Kehalang lampu merah. Tujuannya lampu merah lagi. Tapi alhamdulillah Sampai berjalan tujuan. lancar. Amin. Dan Amin, amin. alhamdulillah juga Bros TV mendapat kesempatan berbincang santai di Pesona Gurau, tapi insya Allah ada yang bisa dipetik manfaat dari wawancara Bros TV dengan Ketua Pemda Kabupaten Karawang, Pak Titi, didampingi oleh Pak Herni dan Bros Sefer, sampai jumpa di depan dan wawancara Bros TV selanjutnya. Wassalamualaikum